Hai semuanya, dengan saya Melgi Maya Salomar Dan saya Sydney Evelyn. Nah, pada hari ini kami sedang datang ke SMA Katolik Santo Petrus. Dan di samping saya ada dua siswa SMA Katolik Santo Petrus. Perkenalkan, nama siapa? Nama saya Rizky Andrianto. Nama saya Kelvin Fulviano Pranata. Baik, saya akan langsung mengajukan pertanyaan kepada Kelvin. Menurut Anda, bagaimana dengan pembangunan AC di SMA Katolik Santo Petrus? Menurut saya pembangunan AC di SMA Katolik Santo Petrus sudah bagus karena pasti siswa-siswinya pasti kebanyakan ingin merasakan sensasi dinginnya di dalam kelas. Baik, saya akan menanyakan Rizky. Menurut Anda, bagaimana perasaan murid ataupun orang tua murid ketika mengetahui kabar pembangunan AC di SMA Katolik Santo Petrus? Senang karena adanya pembangunan AC, siswa-siswi dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, selanjutnya juga ada pertanyaan ke Kelvin lagi ya. Apa dampak positif dan negatif yang dapat Anda prediksi jika terdapat AC di berbagai gedung SMA Katolik Santo Petrus? Oke, yang pertama kan pasti positif. Positif ini kebanyakan siswa pasti bakal cenderung ingin merasakan sensasi dingin. Sedangkan negatif, mungkin dalam kelas itu pasti ada murid atau siswa-siswi yang mungkin malas-malasan, bisa aja tiduran dalam kelas ataupun lain sebagainya. Pertanyaan terakhir untuk Rizky. Menurut Anda, apakah sepadan jika terjadi kenaikan SPP karena dibangunnya AC? Kurang sepadan karena sekolah ini sudah termasuk sekolah yang mahal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kelvin dan juga Rizky. Halo teman-teman, dengan saya Michelle Sabil. Dan saya Sandira. Hari ini kami sedang berada di gedung SMA Katolik Santo Petrus. Kami akan mewawancarai dua siswi dari SMA Katolik Santo Petrus tentang pembangunan AC. Dengan siapa? Saya Octavia Tasya. Saya Astrid. Menurut Okta, bagaimana pembangunan AC di SMA Katolik Santo Petrus? Menurut saya pembangunan AC di SMA Santo Petrus ini bagus ya. Soalnya kan kelas kita kan panas banget nih. Jadi dengan adanya pembangunan AC kita tuh udah nggak gerah lagi. Jadi lebih nyaman lah belajarnya gitu. Baik, menurut Anda bagaimana perasaan murid ataupun orang tua murid ketika mengetahui kabar pembangunan AC di SMA Katolik Santo Petrus? Pastinya untuk muridnya sendiri pasti sangat senang karena selama ini kan kita belajar apalagi saat jam 12 ke atas itu panas banget, jadi otomatis belajarnya jadi nyaman juga. Dan untuk orang tua murid pastinya mendukung anaknya juga untuk sekolah di sini. Oke, setelah pendapatnya, menurut Okta, apakah dampak positif dan negatif yang dapat Anda prediksi jika terdapat AC di berbagai gedung SMA Katolik Santo Petrus? Untuk dampak positifnya dulu nih. Nah kayak yang tadi kan mungkin dampak positifnya tuh banyak ya. Jadi kita kan nggak gerah lagi gitu, jadi dingin. Terus kita belajar juga jadi lebih nyaman. Terus kalau untuk dampak negatifnya mungkin ada dampak bagi kesehatan ya. Soalnya kan kayak AC kan ruangannya tertutup ya. Mungkin kalau misalkan ada yang flu, mungkin akan lebih mudah tertular. Juga mungkin bisa jadi juga berdampak ke SPP-nya. Iya, betul. Terima kasih. Baik, menurut Anda apakah sepadan jika terjadi kenaikan SPP karena dibangunnya AC? Menurut saya tidak sepadan sih, karena kan dari sekolah lain juga meskipun udah ada AC-nya, SPP-nya juga jauh lebih terjangkau daripada di sini. Jadi menurut saya tidak sesuai. Baik, terima kasih atas pendapat kalian.